Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma aslih li wulata umurina wa wafiqhum lima tuhibbu wa tarda. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya tersebut kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu dengan tujuan untuk bertafaqquh, untuk memahami agama ini. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia agama ini. Semoga kita datang ke majelis ilmu ini, kita bertafaqquh, kita belajar sama-sama memahami agama ini, sehingga kita termasuk hamba-hambanya yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis tadi, termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Ikhwan fiddin wa akhwati fillah, hadirin dan hadirat a'azzakumullah. Pada kesempatan kali ini atau di sore hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita hadis yang kelima dari bab zuhud dan waraq dari kitab Al-Jami'. Yang mana hadis yang kelima ini membahas tentang penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan perintah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat, ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Terlebih dahulu kita akan bacakan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, "Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman." Pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya ghulam, wahai anak kecil, wahai anak muda, ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah,
niscaya kamu akan mendapatinya selalu berada di hadapan, selalu hadir di hadapan. Wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala wa qala, dan beliau menyebutkan hadis ini adalah hadis yang derajatnya itu hasan sahih. Ikhwan fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anaknya sahabat Abbas, ya, paman Nabi, yang artinya Ibnu Abbas ini dia adalah adik sepupunya Nabi, dan beliau termasuk sahabat yang junior, sahabat yang belia, yang berusia belia. Nah, di sini Nabi SAW di dalam hadis ini dijelaskan bagaimana perhatian Nabi SAW di dalam memberikan nasihat. Artinya nasihat yang beliau SAW sampaikan, wasiat ataupun nasihat yang beliau sampaikan tidak hanya untuk beliau juga perhatikan. Ya, beliau juga sampaikan nasihat, beliau sampaikan wasiat-wasiatnya, beliau tanamkan keimanan, ya, kepada mereka, dan bahkan, ya, anak-anak ketika di masa kecilnya dia sudah ditanamkan keimanan, ditanamkan tauhid, maka tauhidnya ini akan kokoh di dalam dada-dada mereka. Nabi SAW beliau memberikan nasihat, memberikan wasiat kepada sahabat Ibnu Abbas, begitu pula kepada kita semua. Apa nasihatnya? Apa wasiat yang beliau SAW sampaikan? Kata beliau, ihfazillah, jagalah Allah. Ya, ini nasihat yang pertama atau wasiat yang pertama untuk sahabat Ibnu Abbas, begitu pula untuk kita semua, umatnya Nabi SAW. Jagalah Allah. Apakah Allah Subhanahu wa taala memerlukan penjagaan? Tentu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjaga, bukan yang dijaga. Lalu apa yang dimaksud dengan ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau menjelaskan tentang sabda Nabi SAW, ihfazillah, jagalah Allah. Maksudnya, kata beliau, ya, beliau jelaskan, ihfaz awamirahu wamtathilha wantahi an nawahi. Kata beliau, jagalah Allah, maksudnya di sini adalah jagalah perintah-perintah Allah, ya, dan amalkanlah perintah-perintah Allah. Laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wantahi an nawahi, dan berhentilah dari larangan-larangan Allah. Artinya jauhi, jangan lakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan jagalah Allah di sini bukan menjagai Allah, tidak. Tapi yang dijagai adalah syariatnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kita laksanakan. Nah, ini menjaga perintah Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, maka kita tinggalkan. Ini namanya menjaga Allah Subhanahu wa taala, yakni menjaga syariat-syariat Allah, menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah. Ini yang dimaksud dengan ihfazillah, jagalah Allah Subhanahu wa taala.
Orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariat-syariatnya, kalau dalam artian singkatnya adalah bertakwa, ya, menjaga perintah Allah, kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah. Ini secara singkat artinya adalah bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia dapatkan? Ketika dia menjaga syariat Allah, apa balasan yang akan dia dapatkan? Balasan yang akan dia dapatkan adalah yahfadka, Allah akan menjagamu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Tidak ada penjagaan yang terbaik kecuali penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah dijaga oleh Allah, maka dia akan senantiasa dibersamai dengan keselamatan. Orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terganggu. Dia tidak akan diganggu, tidak ada yang bisa mengganggunya. Tidak ada yang bisa memudaratkannya karena dia apa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, menjaga syariatnya, maka balasan yang akan kita dapatkan, ganjaran yang akan kita dapatkan adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Allah akan jaga kita. Dan disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ya, karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala. Di dalam kitab beliau dijelaskan, ya, beliau menjelaskan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahfadka, Allah akan menjagamu. Kata beliau, ya, barang siapa yang menjaga perintah Allah, maka Allah akan menjaganya. Allah akan menjaga dia dari dua perkara. Allah akan jaga dia dari dua perkara. Apa dua perkara tersebut? Allah akan jaga dia dalam urusan duniawi. Dan yang kedua, Allah akan jaga dia dalam urusan akhirat. Perkara dunianya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya dijaga oleh Allah, istri anaknya dijaga oleh Allah, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hartanya semua berkaitan dengan dunia, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesehatan yang secara alami orang itu kalau semakin tua maka dia akan semakin lemah. Kadang orang semakin tua muncul penyakit-penyakit, kadang pikun dan lain sebagainya. Ketika dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala di masa mudanya, dia beribadah kepada Allah, kewajiban-kewajiban dia jaga, larangan-larangan dia tinggalkan, sehingga dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tua, ada orang yang sudah tua masih fit, masih bugar, masih bisa sholat berjamaah. Dan tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab dia, ya, ketika dia muda dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah akan jaga anak-anak kita, Allah akan jaga istri kita, Allah akan jaga keluarga kita ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita, ya, menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kadang kita sendiri, ya, menjaga anak itu kewalahan kadang. Sudah ada di sisi kita padahal. Kadang masih saja kita bisa terluput. Artinya kita sebagai manusia tidak bisa menjaga dengan baik, karena hanya Allah yang bisa menjaga anak-anak kita. Bagaimana dengan anak-anak kita yang tentunya tidak selalu berada di sisi kita? Kadang dia pergi ke sekolahan,
di tengah perjalanan dia menuju sekolah itu kadang bertemu dengan orang-orang jahat. Kita nggak tahu. Ketika sampai di sekolahan dia berteman dengan kawan-kawan yang wal'iyadzubillah buruk akhlaknya. Dia mendengar kata-kata kotor, akhirnya ketika pulang ke rumah, datang ke rumah, muncul keluar kata-kata atau kosakata yang tidak enak didengar. Kadang ketika berteman dengan kawannya, ada yang kawannya itu mengajak ya untuk berbohong. Ini keburukan-keburukan yang kita kada tahu. Ketika orang tua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bertakwa kepada Allah, dia jalankan perintah Allah, dia tinggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keluarganya, akan jaga anak-anaknya, Allah akan jaga istrinya, Allah akan jaga hartanya. Karena sebab dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ya, balasan penjagaan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang kedua, penjagaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Dan ini tentunya yang terbaik, penjagaan yang terbaik. Kalau berkaitan dengan akhirat ini berarti berkaitan dengan agama. Baik berkaitan dengan agama ataupun perkara-perkara yang nantinya dia akan hadapi kelak setelah kematian. Allah Subhanahu wa taala akan jaga dia dari kemaksiatan. Allah akan jaga dia dari syubhat-syubhat yang syubhat tersebut bisa menjerumuskan dia kepada kekafiran. Allah akan jaga dia dari kemunafikan. Allah jaga dia sampai akhirnya dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allah jaga dia ya ketika dia meninggal di alam kuburnya dia mendapatkan nikmat Allah. Allah jaga dia dari siksa kubur. Allah jaga dia dari siksa api neraka. Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan tentu ini adalah penjagaan yang paling besar, yakni penjagaan yang berkaitan dengan akhirat kita. Baik itu dalam perkara agama ataupun di dalam perkara-perkara atau peristiwa-peristiwa yang nantinya dia akan hadapi kelak ya setelah dia meninggal. Nah, ini penjagaan ketika seseorang, penjagaan yang akan dia dapatkan ketika seseorang dia menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar sekali keuntungan yang akan dia dapatkan. Ya. Dan ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal tadi, al-jaza min jinsi. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu akan menimpa kita juga. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan memetik buah manis dari kebaikan yang telah kita lakukan. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan banyak sekali mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, sebagaimana yang disebutkan di awal tadi, Allah akan menjaga kita baik urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Lalu Nabi SAW beliau menyebutkan, ihfazillah, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di hadapanmu. Allah akan senantiasa berada di hadapan. Apa yang dimaksud dengan Allah senantiasa berada di hadapan kita? Ketika kita menjaga Allah, ya, menjaga syariat-syariatnya, Allah akan senantiasa berada di hadapan kita. Kita akan senantiasa mendapati Allah berada di hadapan kita. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala akan membersamai kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan-urusan kita. Allah akan mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dunia.
ya, Allah akan mudahkan semuanya. Nah, ini di antara balasan ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3. Ketika kita menjaga syariat Allah, menjaga perintahnya, meninggalkan larangannya, ya, kita bertakwa kepada Allah, maka yang pertama kita akan mendapatkan penjagaan perkara dunia kita. Urusan dunia kita akan dijaga oleh Allah. Kemudian urusan akhirat kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah akan berikan pertolongan kepada kita. Allah akan berikan taufik kepada kita. Allah akan jaga kita, ya. Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Kapan? Ketika kita menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW beliau melanjutkan sabdanya. Kata beliau, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama adalah nasihat untuk menjaga syariat Allah. Kemudian nasihat yang kedua yang Nabi SAW sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas, begitu pula untuk kita semua, adalah meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta berdoa hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nasihat yang kedua, agar kita senantiasa menggantungkan urusan kita, menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk menggantungkan hati kita hanya kepada Allah. Perlu kita perhatikan, ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Majmu' Fatawa, bahwa seorang hamba itu semakin merasa butuh kepada Allah, semakin dia bergantung kepada Allah, maka derajatnya, kemuliaannya itu akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin seseorang bergantung kepada Allah, semakin seseorang itu merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mulia dan derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan, wal abdu, dan seorang hamba itu, kullama kana adalla lillah, semakin dia menghinakan diri kepada Allah, wa a'zama iftiqaran ilaihi wa khudu'an lahu, semakin dia itu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kana aqraba ilaihi wa a'azza lahu wa a'zama liqadrihi. Kata beliau, semakin orang itu menghinakan dirinya kepada Allah, semakin dia itu butuh kepada Allah, semakin dia merendahkan, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan aqrab ilaihi, maka dia akan semakin dekat kepada Allah. Dia akan semakin dekat kepada Allah, wa azzalahu, maka dia akan semakin mulia, ya, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa a'zama liqadrihi, maka dia derajatnya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaannya akan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia semakin menghinakan diri kepada Allah, semakin dia merendahkan diri kepada Allah, semakin dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa as'adul khalq
Kata beliau, manusia yang paling bahagia, manusia yang paling merasakan kebahagiaan, kata beliau, a'dhamuhum 'ubudiyatan lillah, orang yang paling besar penghambaannya kepada Allah, orang yang semakin besar penghinaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang semakin besar ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu adalah orang yang paling bahagia. Ya, orang yang paling bahagia. Wa ammal makhluk, adapun kepada sesama makhluk. Ini urusannya kalau sesama makhluk, ya. Kalau sesama makhluk, fakama qila, sebagaimana yang dikatakan, ihtaj ila man syi'ta takun asirahu. Kata beliau, butuhlah engkau kepada siapa yang engkau kehendaki. Sedikit-sedikit perlu kepada orang siapa saja yang kita kehendaki. Butuh orang ini, butuh ini, butuh ini, butuh ini. Ya. Kepada siapapun. Takun asirahu, maka engkau akan menjadi tawanannya. Semakin kita butuh kepada orang, maka semakin kita menjadi tawanan orang tersebut. Seakan-akan kita menjadi tawanan. Kalau istilahnya itu kita jadi punya hutang budi, ya. Semakin kita butuh orang, maka semakin kita punya hutang budi sama orang. Wastaghni amman syi'ta. Kemudian beliau menyebutkan, cukupkanlah dirimu. Ya, cukupkanlah dirimu dari siapa yang engkau kehendaki. Artinya tidak butuh sama orang siapapun. Kata beliau, takun nadhira, maka engkau akan menjadi, akan seakan-akan engkau itu akan menjadi setara dengannya. Seakan-akan engkau setara dengannya. Kemudian beliau menyebutkan, wa ahsin ila man syi'ta, dan berbuat baiklah kepada siapapun. Takun amirahu. Ya, berbuat baiklah engkau kepada siapapun, ya, yang engkau sukai, maka engkau akan menjadi amirahu, engkau akan menjadi pemimpinnya. Ya, maka engkau akan menjadi pemimpinnya. Jadi di sini inti dari perkataan beliau di sini adalah seorang hamba itu semakin dia butuh kepada Allah, semakin dia menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin mulia di sisi Allah. Dan ingat, semakin seseorang menghinakan diri di hadapan manusia, semakin dia merendahkan diri di hadapan manusia. Dengan apa? Dengan meminta kepada manusia, maka dia akan semakin hina. Ya, maka dia akan semakin hina. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sangat senang, ya. Allah Subhanahu wa taala sangat senang, Allah sangat suka ketika hambanya itu meminta kepadanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyebutkan, wa qala rabbukum, dan Rabb kalian mengatakan, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku. Astajib lakum, pasti aku akan kabulkan. Allah suruh kita untuk meminta kepada Allah. Dan Allah berjanji pasti Allah Subhanahu wa taala berikan. Selama yang diminta tersebut bukanlah keburukan, bukanlah sesuatu yang memutus tali silaturahim, maka pasti Allah akan kabulkan. Ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Bisa itu Allah kabulkan sesuai dengan yang dia minta, ya. Allah segerakan pengabulannya tersebut. Kemudian bisa jadi Allah Subhanahu wa taala kabulkan tapi dalam bentuk yang berbeda. Bisa Allah selamatkan dia dari mara bahaya. Bisa Allah berikan sesuatu yang lebih dia butuhkan daripada yang dia minta itu. Dan yang ketiga, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala simpankan doanya tersebut yang nantinya akan diberikan di akhirat kelak. Ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis. Sampai-sampai para sahabat itu mengatakan, "Idzan nuksir ya Rasulullah." Kalau begitu kami banyak-banyak berdoa.
Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahu aktsar. Allah itu lebih banyak, Allah maha banyak, Allah lebih banyak mengabulkan apa yang kalian minta. Ya, maka jangan sampai kita tidak meminta kepada Allah. Allah senang ketika kita meminta kepadanya. Ya. Dan kita, sifat manusia ini Allah sebutkan, kita ini makhluk yang sangat butuh kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian itu sangat butuh kepada Allah. Kalian itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang kita lakukan kalau bukan karena karunia Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apanya kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju majlis ilmu tidak lain karena karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah, melaksanakan salat berjamaah. Kita bisa bertakbiratul ihram, ya, melaksanakan salat sampai selesai, tidak lain karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah memberikan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang dibinasakan. Tapi Allah berikan kepada kita karunia yang banyak. Bahkan tanpa kita meminta pun Allah berikan. Yang hari ini mungkin belum berdoa minta kesehatan, Allah kasih kesehatan. Yang hari ini mungkin belum berdoa kepada Allah, meminta diselamatkan dari mara bahaya, Allah selamatkan dari mara bahaya. Yang hari ini mungkin belum meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki yang halal, Allah kasih hari ini rizki yang halal. Betapa besarnya karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena karunia dari Allah yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh kita termasuk orang-orang yang merugi. Maka perbanyak bersyukur kepada Allah, terus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, ini sabda Nabi berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu mengajarkan kepada kita doa, ya, banyak sekali doa-doa permohonan ataupun doa perlindungan diajarkan Nabi SAW sejak kita tidur sampai kita bangun lagi, ya, dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi diajarkan Nabi doa-doanya. Ketika kita masuk kamar mandi, Nabi ajarkan kita doa berlindung. Ketika kita masuk masjid, diajarkan Nabi SAW kita doa untuk memohon, meminta rahmat dari Allah. Ketika kita keluar dari masjid, kita memohon karunia dari Allah. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan semua kejadian apa saja yang Nabi SAW ajarkan untuk doa kepada Allah, tidak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh hatinya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terus berdoa, amalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasakan kita minta kepada Allah dalam segala hal, baik itu perkara akhirat ataupun perkara duniawi. Mungkin perkara-perkara yang sepele, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu ketika, ya, sebagian daripada mereka itu ada yang sendalnya putus, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha mencontoh bagaimana para salafus saleh, orang-orang saleh terdahulu, ya, mereka sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sangat bergantung kepada Allah, sangat meminta kepada Allah, iftiqar kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meminta kepada manusia, maka dia akan semakin hina. Orang yang semakin meminta kepada manusia,
maka dia akan semakin hina. Orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Ya, orang yang tidak meminta kepada Allah, baik itu meminta hajat, keperluan ataupun meminta pertolongan, kalau dia tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, Allah akan marah kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah syair, la tas'alanna bunayya Adam hajatan. Janganlah sekali-kali engkau meminta suatu hajat kepada anak Adam. Wasalilladzi abwabuhu la tuhjabu. Akan tetapi mintalah kepada zat yang pintu-pintunya itu tidak pernah tertutup. Ya, jangan minta kepada manusia, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah akan murka apabila engkau tidak meminta kepadanya. Wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdab. Dan anak Adam itu, manusia itu, kalau dimintai maka dia akan marah. Sekalipun kita meminta kepada sahabat kita, ya, sahabat kita yang mungkin sudah dianggap dangsanak istilahnya. Ada kita punya sahabat yang sahabat kita itu sudah dianggap kayak dangsanak. Kita minta sekali, minta dua kali, minta tiga kali, mungkin dia akan memberikan dengan lapang dada, dia akan membantu dengan lapang dada dan tersenyum. Tapi kalau kita minta lagi yang keempat kali sampai belasan kali, nah sini sudah mulai berubah sudah. Ya. Bahkan kadang bisa saja dia itu berusaha untuk menjauh darinya, sekira kada dimintai. Ya. Sekira kada dimintai, akhirnya hanya berjauh. Kadang bisa saja dia mencela karena keseringan diminta. Tapi ketika seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan senang, ya. Kemudian kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin mulia. Dia akan menjadi semakin mulia. Kalau minta kepada manusia, yang ada adalah kita akan dimarahi dia. Orang-orang tidak akan senang. Kemudian dia akan semakin menjadi orang yang hina, ya. Dia akan menjadi orang yang semakin hina. Dan ini, ya, sebagaimana yang Nabi SAW sebutkan, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Dan tentunya berbeda ya kalau kita terkait meminta dengan manusia. Kalau kita minta sama manusia memang dalam sesekali dalam keadaan terdesak, maka ini tidaklah mengapa. Kalau kita bisa melakukan sendiri, menyelesaikan sendiri, ya, urusan-urusan kita misalnya, tanpa memerlukan bantuan orang lain, maka tentu ini lebih baik. Dan terkait dengan kebutuhan, ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan itu ada dua macam kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan yang tidak bisa dia peroleh kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya hidayah, taufik. Itu yang memiliki hanya Allah yang bisa memberikannya. Kemudian seperti hanya kesembuhan. Ya, kesembuhan milik Allah. Maka ketika ada orang, ya, yang dia butuh atau minta bantuan kepada manusia dalam perkara yang manusia tidak mampu melakukannya, hanya Allah yang mampu, maka ini tidak diperbolehkan meminta kepadanya. Datang ke dokter, minta kepada dokter untuk menyembuhkan sakitnya. Dokter cuma bisa mengobati, ya. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan yang tidak bisa dia peroleh kecuali dari Allah. Seperti hidayah, seperti kesembuhan, seperti keselamatan, ya, seperti hanya terhindar dari
kemaksiatan, terhindar dari keburukan-keburukan. Yang ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memenuhinya, yang melakukannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kebutuhan tersebut berada pada manusia yang lain. Seperti hanya tukang membangun rumah. Nah, ini kebutuhan juga, cuman kebutuhannya bisa dilakukan oleh manusia. Allah jadikan pada sebagian manusia dia bisa membangun rumah, bisa membantu yang lainnya. Maka meminta bantuan kepada untuk memenuhi kebutuhannya dalam perkara ini diperbolehkan. Tapi kalau dalam perkara yang hanya Allah mampu melakukannya, maka tidak boleh seseorang meminta kepada selain Allah. Ya. Dalam perkara atau kebutuhan yang hanya Allah yang bisa melakukannya, maka harus meminta kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada manusia. Adapun yang diperbolehkan meminta kepada manusia, yakni dalam perkara-perkara yang manusia mampu untuk melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk diri ulun pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa menjaga syariatnya, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita, dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kita masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.